Coba bayangkan skenario ini. Anda lagi duduk di kursi penumpang sebuah pesawat komersial nih. Udah bersiap untuk lepas landas kan? Oke. Terus Anda sempat lihat ke dalam kokpit dan lihat ada seseorang duduk di kursi kapten. Seragamnya wah meyakinkan banget, ada garis-garis emas di pundaknya berkilau, dan di dinding kokpit ada sertifikat jam terbang yang dibingkai rapi. Pasti rasanya aman banget ya kalau lihat pemandangan kayak gitu. Iya kan? Anda merasa aman dong. Tapi gimana kalau kenyataannya orang berseragam itu cuma pernah main game simulator pesawat di rumahnya? Wah, Dia nggak punya bayangan sama sekali soal apa yang harus dilakuin kalau mesin tiba-tiba mati di udara. Mengerikan ya? Nah, dalam eksplorasi kita hari ini, kita bakal melihat versi dunia nyata dari skenario tersebut. Bedanya, yang diayunkan bukanlah tuas pesawat. melainkan pisau bedah ya. Tepat, pisau bedah yang diarahkan tepat ke wajah Anda. Itu analogi pembuka yang bikin merinding sih, tapi sayangnya itu sangat akurat untuk menggambarkan bedah kasus kita kali ini. Kasus yang mau kita bahas ini bukan sekedar soal penipuan klasteri ya. Nggak kayak orang jual tas palsu di pinggir jalan gitu ya? Bukan. Ini jauh lebih gelap. Ini adalah tentang manipulasi psikologis yang diracik sedemikian rupa untuk mengeksploitasi keinginan terdalam manusia dan bagaimana ilusi keahlian kalau diterapkan di ranah medis itu bisa berujung sangat fatal. Bener banget. Fakta-fakta yang bakal kita bahas ini berasal dari investigasi yang ditayangkan dalam segmen Primetime News di kanal YouTube Metro TV. Ya, Misi kita di pembahasan mendalam ini sederhana. Kita pengen membongkar bagaimana anatomi penipuan medis ini bisa bekerja begitu mulus, sampai belasan orang tertipu. Jadi, mari kita perkenalkan tokoh utamanya. silakan. Tersangka dalam kasus ini adalah seorang perempuan bernama Jenny Rahmadi Alfitri. Dan ini fakta yang langsung bikin saya terbelalak pas pertama kali bacanya. Dia adalah ex-finalis Putri Indonesia. Nah, latar belakang itu sangat krusial. Krusial banget kan? Dia akhirnya ditangkap oleh Polda Riau karena buka klinik kecantikan ilegal bernama Arona Beauty di Pekanbaru. Betul. Tapi yang paling nekat dari semuanya adalah dia secara aktif menyamar dan mempromosikan dirinya sebagai seorang dokter profesional. Maksud saya, melompat dari panggung kontes kecantikan ke ruang operasi medis itu bukan hal yang bisa dilakuin sembarang orang loh. Yang menarik di sini adalah statusnya sebagai mantan finalis Putri Indonesia itu bukanlah sekedar detail tambahan yang kebetulan aja. Oh bukan ya? Bukan, itu justru fondasi utama dari seluruh operasi penipuannya. Kalau kita tarik ke ranah psikologi, ada konsep yang sangat terkenal bernama halo effect atau efek halo. Oke, mari kita bedah ini. Halo effect ini seperti apa sih praktiknya di lapangan? Sederhananya, ini adalah bias kognitif di otak kita. Ketika kita melihat seseorang punya satu kualitas positif yang sangat menonjol, Misalnya dia sangat menarik secara fisik gitu. ya, atau punya gelar prestisius di satu bidang, otak kita secara otomatis dan seringkali tanpa kita sadari berasumsi bahwa orang tersebut juga ahli di bidang-bidang lain. Wah, bahaya juga ya. Sangat bahaya. Jadi publik melihat seseorang dengan validasi nasional atas kecantikannya, yaitu selempang Putri Indonesia. Ah, saya paham sekarang. Jadi otak kita tuh kayak bikin jalan pintas gitu Tepat sekali. karena dia diakui secara nasional sebagai simbol kecantikan, maka alam bawah sadar kita menganggap dia pasti tahu segala hal tentang anatomi kecantikan, bahkan sampai ke level medis. Persis seperti itu, konsumen secara nggak sadar mengasosiasikan kecantikan visual dan status sosial tersangka ini dengan kompetensi klinis. Dan yang mengerikan adalah, tersangka sangat memahami celah psikologis ini. Dia tahu persis apa yang dilakuin ya? Iya, dari temuan investigasi tersebut disebutkan bahwa di kliniknya yang beralamat di Jalan Tengku Bota, Pekanbaru, dia sengaja memajang sertifikat-sertifikat kecantikan. Menarik. Sertifikat pajangan. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik frasa dari sumber kita. Seolah-olah telah memiliki. Ini kunci pentingnya loh. Seolah-olah. Di teater itu istilah yang pas banget. Tujuannya cuma satu, untuk menciptakan atmosfer otoritas. Biar meyakinkan ya. Iya. Ketika pasien masuk ke klinik Arona Beauty, melihat lampu yang terang, melihat mantan finalis Putri Indonesia berbaju rapi, dan melihat dinding penuh sertifikat. Insting mereka langsung mati. Betul, insting kritis mereka langsung dimatikan oleh suasana tersebut. Tapi tunggu sebentar. Ini yang selalu mengganjal di pikiran saya kalau baca kasus-kasus kayak gini.
Bukankah kita semua, sebagai konsumen dewasa, secara logika tuh tahu persis kalau menang kontes kecantikan itu 100% berbeda dengan punya gelar dokter bedah? Logikanya sih begitu. Nah, iya kan? Maksud saya, apakah korban-korban ini murni tertipu oleh selembar kertas yang diprint rapi? Atau tersangka memang sengaja mempersenjatai pesona putri Indonesianya untuk membypass akal sehat para korban? Itu pertanyaan yang sangat tajam. Jawabannya ini adalah perpaduan keduanya, dan ini sangat umum terjadi di industri kecantikan. Oh ya, Manusia itu makhluk visual yang sangat bergantung pada isyarat sosial. Gini, coba posisikan diri Anda sebagai pasien. Konsumen yang datang ke klinik kecantikan biasanya membawa insecurity atau ketidakamanan tertentu. iya, mereka punya keinginan kuat untuk memperbaiki penampilan. Betul, ada unsur emosional yang sangat kuat di sana. Lalu mereka masuk dan disambut oleh figur otoritas yang penampilannya sendiri adalah bukti hidup dari kecantikan ideal yang mereka idamkan. Ah, masuk akal. Lingkungannya pun udah dikondisikan sedemikian rupa biar terlihat sah. Dalam kondisi emosional yang sangat ingin menjadi lebih cantik, terus melihat kesempurnaan di depan mereka, Logikanya langsung hilang. iya, logika rasional seringkali menyingkir. Harapan mengalahkan akal sehat. Visualisasi di klinik itu pada dasarnya bertindak sebagai anestesi mental. Bahkan sebelum prosedur fisiknya sendiri dimulai. Wow, anestesi mental, saya suka banyak cara Anda menggambarkannya. Jadi tersangka pada dasarnya membangun sebuah panggung sandiwara yang sangat meyakinkan di Jalan Tengku Bota itu. Sangat meyakinkan. Dia yang jadi sutradara, dia pemeran utama berjas putihnya, dan para pasien ini tanpa sadar membeli tiket mahal untuk menjadi objek eksperimen di atas panggungnya. Metafora yang sangat tepat. Nah, kalau kita bicara soal membeli tiket, ada satu fakta dari sumber kita yang menurut saya benar-benar gila. Setelah pasien terbuai oleh ilusi teater tadi, mereka dikunci dengan satu hal lagi yang justru bikin mereka semakin nggak curiga, yaitu harganya. Nah, ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya soal perilaku konsumen, harga itu bukan sekedar angka di brosur. Terus apa dong? Harga adalah sinyal komunikasi. Dan sumber kita menyebutkan nominal yang sangat fantastis untuk sebuah klinik ilegal. Ya, dari laporan tersebut terungkap bahwa tersangka mematok harga antara 15 juta rupiah hingga 16 juta rupiah untuk tindakan kecantikan. Angka yang luar biasa. Gini, 15-16 juta itu bukan uang untuk sekedar jajan loh. Anda bisa beli motor Matic Second atau DP mobil dengan uang segitu. Dan ini dihabiskan untuk satu kali operasi wajah di tempat yang ternyata ilegal. Iya. Pertanyaannya, kenapa korbannya mau bayar semahal itu? Justru disitulah letak kegeniusan manipulasinya, meski dalam konteks yang sangat gelap ya. Dalam psikologi harga konsumen, ada asumsi implisit yang tertanam di otak kita. Ada harga, ada rupa. Betul sekali. Sesuatu yang mahal pasti berkualitas. Dan di ranah medis, mahal berarti aman. Ah, jadi kalau dia kasih harga murah, orang malah curiga. Sangat curiga. Coba bayangkan, kalau tersangka nawarin prosedur facelift atau bedah wajah dengan harga katakanlah Rp500.000. Waduh, saya langsung lari sih kalau ditawari bedah wajah 500.000. Pasti mikirnya, wah ini pisau bedahnya steril nggak nih, dokternya asli nggak? Nah kan, insting bertahan hidup Anda langsung menyala. Tapi dengan memasang tarif 15-16 juta rupiah, dia mencapai dua hal sekaligus. Apa aja tuh? Pertama, tentu saja keuntungan finansial yang sangat besar. Kedua, dan ini yang paling berbahaya, dia sedang membeli kredibilitas palsu dari dompet korbannya sendiri. Gila. Harga premium itu memvalidasi seluruh ilusi kliniknya. Pasien bakal berpikir, nggak mungkin tempat ini bodong kalau harganya belasan juta. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Harganya sendiri adalah bagian dari kamuflase. Itu masuk akal banget. Tapi di saat yang sama, bikin bulu kuduk berdiri. Kenapa begitu? Karena sehebat apapun manipulasi psikologisnya, semahal apapun harga yang dibayar, pada akhirnya ada realitas fisik yang harus dihadapi. Ada daging, darah, dan kulit manusia di atas meja tindakan. Dan disitulah titik pertemuannya, ketika ilusi bertabrakan dengan biologi. Tepat, sumber kita mencatat secara spesifik kisah seorang korban berinisial NS. Berdasarkan laporan, pasca prosedur facelift di Arona Beauty, NS mengalami pendarahan hebat hingga infeksi di wajah dan kepalanya. Fakta yang sangat miris. Coba kita perlambat sedikit di bagian ini. Apa yang sebenarnya terjadi secara medis ketika prosedur kayak gini dilakuin oleh orang yang salah?
Kalau kita bedah prosedur facelift ini kan bukan sekedar perawatan kulit biasa ya. Bukan kayak facial di salon gitu kan? Sama sekali bukan. Ini bukan facial yang mengoleskan krim lalu dipijat. Facelift atau talik wajah adalah prosedur bedah medis yang sangat invasif. Artinya melibatkan pisau bedah nyata. Sangat nyata. Ini melibatkan penyayatan kulit kepala dan wajah. Dokter harus mengangkat jaringan subkutan, menarik otot-otot wajah. Aduh, ngilu saya ngebayanginnya. Dan yang paling rumit, mereka harus bermanuver di antara jaringan saraf dan pembuluh darah yang luar biasa kompleks di area kepala dan leher. Dan itu butuh keahlian khusus kan? Pasti, seorang dokter spesialis bedah plastik menghabiskan waktu bertahun-tahun di pendidikan medis cuma untuk menghafal anatomi ini. Mereka dilatih untuk tahu persis di mana milimeter yang aman untuk dipotong dan di mana yang bisa berakibat fatal. Nah, sekarang bayangin seorang dokter gadungan tanpa pengetahuan medis dasar sama sekali menempelkan pisau bedah ke jaringan hidup tersebut. Bencana biologi. Beneran bencana. Pendarahan hebat dan infeksi itu bukan lagi kemungkinan loh, tapi sebuah kepastian. Saya ngebayangin momen di dalam ruang tindakan itu ya, ketika pisau bedah itu benar-benar menembus kulit kepala korban NS, dan tiba-tiba ada darah yang keluar tidak terkendali. Di titik itulah seluruh ilusi teater tadi seketika hancur berkeping-keping kan. Hancur lebur. Maksud saya, tersangka yang tadinya tampil begitu elegan dan percaya diri, pasti panik luar biasa. Nggak ada satupun sertifikat berbingkai di dinding itu yang bisa menghentikan pendarahan arteri. Itu adalah momen kerentanan yang paling tragis bagi pasien. Mereka berbaring di sana, mungkin dalam keadaan setengah sadar atau menahan sakit, Nggak berdaya banget. dan tiba-tiba menyadari bahwa orang yang sedang memegang pisau bedah di atas wajah mereka ternyata sama sekali nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Pasti sangat kaos di dalam ruangan itu. Tentu saja, pendarahan klinis dan infeksi nggak bisa ditutupi dengan senyum manis atau latar belakang sebagai finalis Putri Indonesia. Nggak mempan ya? Nggak mempan. Infeksi yang dialami NS itu jelas menunjukkan ketiadaan standar sterilisasi alat, teknik bedah yang ngawur, dan sama sekali nggak ada protokol pasca operasi medis. Dan yang bikin kasus ini semakin mengerikan, laporan dari Metro TV menyebutkan bahwa korban bukan cuma NS loh. Ya, ada banyak. Ini fakta yang benar-benar mengejutkan. Tercatat ada total 15 perempuan yang menjadi korban. 15 orang. Angka yang sangat besar untuk sebuah malapraktik ilegal. Mereka ngalamin infeksi di wilayah bibir dan bagian-bagian wajah lainnya. 15 nyawa yang harus menanggung resiko cacat fisik seumur hidup, belum lagi trauma psikologisnya ya. Berarti, dia ngelakuin kesalahan brutal ini berulang-ulang dong. Melihat wajah orang-orang rusak karena tangannya dan tetap aja buka kliniknya besok pagi buat nyari korban baru. Gila sih ini. Sayangnya begitu. Ini membawa kita ke momen titik baliknya. Karena insiden medis yang menimpa NS lah yang akhirnya menghentikan semuanya. Betul. Pendarahan dan infeksi kan nggak bisa diajak kompromi ya. Tubuh korban bereaksi, dan NS membuat langkah besar. Dia melaporkan Jenny Rahmadi Alfitri ke Polda Riau. Dan ini yang harus kita garis bawahi. Keputusan NS untuk melapor ke polisi ini adalah tindakan yang jauh lebih berani daripada yang mungkin disadari banyak orang. Tunggu, kenapa begitu? Bukannya wajar ya kalau kita dicelakai, kita langsung lapor polisi? Logikanya memang begitu, tapi dalam kasus penipuan kecantikan, dinamika psikologisnya itu berbeda. Korban seringkali merasa sangat malu. Malu karena merasa gampang dibodohi? Betul sekali. Mereka menyalahkan diri sendiri. Mereka berpikir, kenapa saya bodoh banget percaya sama tempat ini? Atau masyarakat di luar sana seringkali memberikan stigma. Oh ya, stigma kayak, ya siapa suruh pengen cantik lewat jalan pintas gitu ya. Nah, iya, perasaan bersalah dan malu inilah yang seringkali menjadi perisai utama bagi klinik-klinik ilegal. Penipu di industri ini sangat mengandalkan fakta bahwa korban-korbannya bakal terlalu malu untuk bicara di depan publik atau lapor polisi. Menjadikan korban sandra dari rasa malu mereka sendiri ya? Tepat. Jadi, keberanian NS untuk menerobos rasa malu itu dan melangkah masuk ke kantor polisi, itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan dinding teater Arona Beauty. Luar biasa memang NS ini. Dan begitu laporan NS masuk, roda keadilan langsung berputar cepat. Investigasi menyebutkan Polda Riau bertindak tegas dan langsung menyegel klinik kecantikan Arona Beauty tersebut. Praktik mereka dihentikan paksa. Sudah seharusnya.
Tapi, disinilah ceritanya berubah jadi semacam film kucing-kucingan. Gimana tuh? Ketika polisi datang, ketika konsekuensi dari pisau bedahnya datang menagih janji, apakah sang dokter profesional ini berdiri menghadapi tanggung jawabnya? Tentu tidak. Sama sekali enggak. Dia malah melarikan diri. Momen pelarian ini ngasih kita kesimpulan yang sangat jelas tentang siapa sebenarnya tersangka ini. Mari kita kontraskan dua gambaran ini. Oke, mari kita bandingkan. Di satu sisi, kita punya persona yang dia bangun mati-matian di Pekanbaru. Seorang praktisi yang elegan, berpendidikan, setidaknya dari kesan yang ditampilkan ya, mengelola klinik elit beromset ratusan juta, dengan properti profesionalisme di mana-mana. Ya, tampilannya sangat meyakinkan. Lalu, di sisi lain kita lihat realitas akhir dari pelariannya. Berdasarkan laporan, dia akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Dan coba tebak di mana dia ditemukan. Pasti bukan di tempat yang mewah. Bukan di tempat persembunyian mewah, melainkan bersembunyi di rumah keluarganya di kawasan Bukit Ambacang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ada ironi yang sangat kental di sini ya. Jadi ketika dihadapkan pada krisis medis yang nyata, ketika pasiennya ngalamin pendarahan dan infeksi yang butuh penanganan ahli, dia sama sekali nggak bertindak bak seorang tenaga medis. Betul. Dia buang jas putihnya, kabur melintasi batas provinsi, dan lari berlindung di balik pintu rumah keluarganya. Fakta itu menelanjangi semuanya. Otoritas yang dia pamerkan murni ilusi kosong. Seorang tenaga medis profesional kan terikat oleh sumpah dan etika ya. Pasti ada tanggung jawabnya. Iya, ketika ada komplikasi, mereka menanganinya, bukan kabur. Tersangka merespons murni sebagai seorang pelaku kriminal yang berusaha menghindari jerat hukum. Menyelamatkan diri sendiri. Pelariannya ke Bukit Tinggi itu menunjukkan bahwa dia sangat sadar operasi yang ia jalankan itu salah dan berbahaya. Pintu rumah di Bukit Ambacang yang didobrak polisi itu adalah tirai penutup dari sandiwara panjang yang ia mainkan. Menyedihkan sekaligus melegakan sih karena akhirnya dia tertangkap. Iya. Tapi mari kita tarik mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita hari ini, Anda mungkin berpikir, saya nggak bakal pernah kepikiran buat keluar uang 15 juta untuk operasi facelift. Banyak yang berpikir begitu. Lalu, kenapa cerita tentang mantan finalis kontes kecantikan yang jadi buronan polisi ini relevan untuk Anda? Karena esensi dari kasus yang kita bedah hari ini jauh melampaui sekedar masalah klinik ilegal. Ini adalah semacam monumen peringatan tentang bagaimana manipulasi kepercayaan itu bekerja di sekitar kita. Benar. Kasus ini membuktikan betapa mudahnya kita, sebagai manusia, dibutakan oleh simbol-simbol palsu. Gelar kontes kecantikan, kertas sertifikat yang dicetak tebal, dan harga yang mencekik. Semua itu bisa dirakit sedemikian rupa untuk menutupi ketiadaan kompetensi yang absolut. Sebuah ilusi yang sempurna ya. Dan ketika ilusi itu menyentuh kesehatan dan tubuh kita, harga yang dibayar bukan lagi belasan juta rupiah, tapi kerusakan fisik yang permanen. Setuju banget. Pada akhirnya, kita semua di sini adalah konsumen. Setiap hari di berbagai aspek kehidupan, kita harus mengambil keputusan untuk mempercayai seorang pakar. Betul sekali. Entah itu dokter, konsultan keuangan, mekanik bengkel, atau siapapun. Pelajaran terbesar dari kasus Arona Beauty ini adalah jangan pernah merasa sungkan, malu, atau ragu untuk mempertanyakan kredibilitas seseorang, nggak peduli seberapa meyakinkan penampilannya. Mempertanyakan otoritas itu bukan tindakan yang nggak sopan loh, terutama kalau itu menyangkut tubuh, uang, dan nyawa kita. Iya, itu hak kita sebagai konsumen. Itu adalah insting perlindungan diri yang paling dasar. Kertas sertifikat itu bisa di-print oleh siapa saja dan harga mahal bisa dipatok oleh siapa saja. Tepat. Jadi sebelum Anda menyerahkan keselamatan Anda pada seseorang, tanyakan latar belakangnya, verifikasi izinnya. Karena satu pertanyaan kritis yang mungkin terasa nggak nyaman di awal, bisa menyelamatkan Anda dari bencana yang nggak bisa diputar balik. Sangat krusial untuk selalu waspada. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda yang berharga untuk ikut tenggelam dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Sebelum Anda kembali melanjutkan aktivitas, entah itu menyetir, bekerja, atau sekedar bersantai, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Silahkan. Coba Anda renungkan sejenak. Jika status sebagai mantan finalis kontes kecantikan, ditambah dengan dinding yang dipenuhi sertifikat pajangan,
Sudah cukup untuk meyakinkan 15 orang agar menyerahkan wajah mereka pada sayatan pisau bedah ilegal. Kredibilitas palsu macam apa lagi yang setiap hari kita terima begitu saja di kehidupan kita? Pertanyaan yang bagus. Di luar urusan medis, siapa lagi figur otoritas berseragam meyakinkan di sekitar kita yang diam-diam sebenarnya cuma tahu cara main game simulator? Teruslah bertanya dan tetaplah kritis.